Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelumnya, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Kita masih dalam topik besar kita, ya, benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Ini merupakan tema atau bagian yang keempat, ya. Jadi di sini kita mau mempertanyakan, ya, kebenaran, kevalidan bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Dasar keraguan kita itu adalah dengan mempertanyakan keyakinan umat Islam. Ada satu keyakinan umat Islam bahwa manusia itu berasal dari air mani, tanah, dan segumpal darah. Itu. Ah, jadi ini umat Islam yakin, itu ya. Ah, apa dasar keyakinan umat Islam ini? Dasar keyakinannya itu ada terletak pada Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu Allah. Apa yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan kalimat Allah, perkataan Allah. Jadi, bahwa manusia itu berasal dari air mani, tanah, segumpal darah, itu diucapkan oleh Allah, ya. Diucapkan oleh Allah. Kita dapat membacanya itu dalam Al-Qur'an, ya. Jadi makanya karena itu dikatakan oleh Allah, ya umat Islam yakin, umat Islam percaya. Mengapa mereka yakin? Ya itu karena Allah itu kan tidak tidak mungkin berbohong. Allah itu maha benar. Allah maha mengetahui. Allah dalam surah Ali Imran dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik itu di langit maupun di bumi. Jadi yang tersembunyi itu bagi Allah tidak akan tidak akan mungkin tersembunyi. Dia mengetahuinya, gitu ya. Jadi ini karena dengan dasar keyakinan inilah, maka umat Islam yakin dan percaya manusia itu berasal dari air mani, tanah, dan darah. Nah, disinilah kita akhirnya meragukan Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan mempertanyakan keyakinan Islam ini. Fakta yang ada itu adalah manusia itu berasal dari sel sperma dan ovum, ya. Sperma dan ovum. Jadi, harap dibedakan sperma dari air mani. Itu. Dasar keyakinan kita ini adalah penelitian ilmiah atau juga bisa dibaca dalam buku biologi. Ini, itu ya. Jadi, baik dalam penelitian ilmiah maupun buku biologi tidak ada unsur tanah, ya. Baik penelitian ilmiah maupun buku biologi itu membedakan dengan tegas dan jelas antara sperma dengan air mani. Sperma memang ada di dalam air mani, tetapi air mani itu bukanlah sperma. Yang menyebabkan pembuahan itu adalah sperma, bukan air mani. Begitu ya. Jadi dalam penelitian itu tampak perbedaan yang jelas dan tegas bahwa air mani itu bukanlah sperma. Ya. Nah, selain itu tidak ada unsur tanah di dalamnya. Itu. Jadi murni hanya sperma dan ovum. Jadi waktu itu belum ada darah. Nah, berangkat dari keyakinan ini, sering umat Islam membuat semacam rasionalisasi, pembenaran diri. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui, sementara manusia itu lemah. Penelitian ilmiah, buku biologi itu kan yang membuat itu kan manusia. Manusia itu lemah, manusia itu memiliki keterbatasan. Maka hasilnya pun tidak bisa dikatakan sempurna, ya.
Manusia itu dia bisa salah, bisa juga dia menipu. Sehingga penelitian ilmiah, buku biologi tidak akan luput dari kekeliruan, kesalahan, atau upaya dari pemutarbalikan fakta. Demikian logika umat Islam. Sementara karena Allah itu maha benar, maha mengetahui, maka Allah itu tidak bisa salah. Tidak mungkin Allah menipu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, logika berpikir umat Islam. Nah, jadi kita tetap mempertanyakan, benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Ya, jadi kita eh, berangkat dari mempertanyakan keyakinan umat Islam tadi bahwa manusia itu berasal dari air mani, tanah, segumpal darah. Mengapa mereka yakin? Karena tertulis dalam Al-Quran. Artinya itu dikatakan oleh Allah. Karena Allah itu maha benar, maka apa yang dikatakan pun adalah benar. Nah, kan begitu. Nah, jadi kita membuat semacam perbandingan saja. Ya, kita membuat semacam perbandingan. Jika dalam Al-Quran itu tertulis air laut itu manis, saya yakin umat Islam akan percaya. Ya, umat Islam akan percaya. Karena apa? Kenapa mereka percaya? Karena uh, itu dikatakan oleh Allah. Allah itu maha benar, Allah maha mengetahui, Allah tidak mungkin berbohong. Jadi kalau Allahnya sudah mengatakan air laut itu manis dan itu tertulis dalam Al-Quran, ya itu pasti benar. Allah tidak mungkin berbohong. Ya. Nah, dengan dasar kepercayaan ini, umat Islam dia akan menyalahkan lidah manusia. Dia akan menyalahkan penelitian yang dilakukan oleh manusia bahwa penelitian itu keliru. Ya, karena apa ya? Mana mungkin Allah berbohong, mana mungkin Allah salah. Allah kan maha benar. Jadi kalau memang tertulis dalam Al-Quran itu air laut itu sama dengan adalah manis, ya itulah yang benar. Uh, jadi kalau ada penelitian mengatakan air laut itu asin, itu salah. Lidah manusia salah. Ada yang keliru dengan lidah manusia. Itu logika umat Islam. Ya, memang kita mengakui Allah itu maha benar. Allah maha mengetahui. Allah tidak mungkin berbohong. Tetapi kalau meyakini air laut itu manis, maka dengan ini haruslah dikatakan Al-Quran itu bukanlah wahyu Allah. Sekian dan terima kasih.